Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pemirsa rahimakumullah wa hadakumullah, sebagaimana kita ketahui dalam ADM Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 bahwa Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan sebagai gerakan tajdid. Tajdid itu maksudnya adalah pembaharuan atau pemurnian. Paling tidak ada dua, yaitu yang pertama akidah, tajdid dalam bidang akidah, ibadah, dan yang kedua adalah dalam bidang muamalah duniawiyah. Dalam muamalah duniawiyah ini, ya, ini sudah banyak sekali, ya, maksud saya adalah untuk mendinamisasikan, ya, masyarakat agar cerdas dan kreatif. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam bidang muamalah dunawiyah sudah banyak sekali dilaksanakan, seperti yang dilaksanakan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu di masa penjajahan. Yang namanya pendidikan itu belum seperti sekarang, lembaga pendidikan belum ada kursi, meja, papan tulis, tapi masih lesehan. Kemudian dirubah oleh beliau sehingga ada kursi, meja, papan tulis, bahkan sistemnya pun dengan sistem klasikal. Yang semula adalah misalnya ada murid tiga itu menerima wahyu, ya menerima ilmu berbeda-beda, ya. Tapi setelah klasikal, ya waktunya sama, tempatnya sama, ilmu yang diberikan sama, sehingga lebih praktis. Di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan juga, dulu di zaman Belanda, sistem pendidikan ada dua, yaitu yang dikelola oleh penjajah, yaitu Belanda, dan yang dikelola oleh orang-orang Islam. Yang dikelola oleh orang-orang pemerintah atau Belanda waktu itu, yaitu yang diberikan adalah mata pelajaran semuanya umum. Kemudian yang dikelola oleh orang-orang kaum agama seperti Dayah di Aceh, Surau di Sumatera Barat, pesantren misalnya, ini semuanya adalah 100% ilmu agama. Sehingga nanti alumnus, ya, keluar seseorang yang keluar dari perguruan ini tidak mempunyai ilmu yang misalnya umum, ya umum saja, kalau agama ya agama saja. Sehingga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dirubah agar menjadi yang intelek, yang ulama juga yang intelek. Jadi dirubah yang dikelola oleh Belanda dimasuki dengan pendidikan atau ilmu agama, sebagaimana kita ketahui lewat sang pencerah itu. Kemudian yang di Dayah tadi atau Surau dimasuki pendidikan umum. Di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang ini, misalnya masa lalu ini dalam penentuan, ya, penentuan awal Ramadan atau misalnya awal Syawal, ya, untuk Idul Fitri, itu masih dengan ru'yah.
Seiring waktu, perjalanan waktu, maka sekarang bisa dirubah, yaitu dengan hisab. Ya, inilah memang yang akan saya berikan, topik yang akan saya berikan di dalam kajian kali ini. Paling tidak ada dua metode, ya mestinya banyak, tidak hanya dua, tapi yang besar dua ini. Yang lain itu ada Abugi, ada apalagi itu Naqsyabandiyah, itu kan pakai penentuan gejala alam. Tapi kalau ini yang dua akan saya sampaikan, yang besar semua ini di Indonesia. Yang pertama adalah dengan model atau metode yaitu wujudul hilal, keberadaan hilal. Perlu saya sampaikan, hilal itu adalah bulan kecil, ya. Kemudian yang lebih besar kan sama-sama kita ketahui Komarun. Yang lebih besar lagi tanggal 14-15 itu ada Badrun. Nah, hilal kecil ini, ya, ini kalau menurut ahli hisab hakiki, hisab bil ilmi, ya, atau astronomi, ahli dalam ilmu perbintangan, ya, walaupun hanya beberapa derajat, namun menurut ukuran keilmuan sudah berada di atas ufuk, maka tidak ambil pusing, itu berarti sudah masuk. Ya, mungkin ada yang bertanya, tapi dalam hadis kan sumu liru yatihi, puasalah setelah melihat, ya, melihat bulan atau hilal tadi. Perlu saya sampaikan, melihat ini bisa secara mata telanjang, tapi bisa dengan hitungan. Ya, dalam hadis lain kan disebutkan itu, ya. Fa'in huma alaikum fakturu. Apabila tertutup, ya, tertutup mungkin bisa ditutup dengan awan atau yang lain, maka dikira-kirakanlah, ya, atau dihitung begitu. Dalam Al-Quran, Quran itu kan sifatnya qot'i, ya, qot'iyah. Surat Ar-Rahman bisa dipersani, yaitu ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan berjalan sesuai dengan hitungan. Kemudian seperti tadi di awal saya baca, itu adalah surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, ya, untuk ditetapkan. Manazil itu jamak dari tempat-tempat. Lita'lamu, untuk apa? Untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa? Adadas sinina wal hisab, yaitu hitungan tahun dan juga perhitungan waktu. Ini, ya, jadi bisa dengan demikian bisa kita maklumi, ya. Karena kemarin tatkala ada penetapan itu di Jakarta, ya, ini kan ada teman saya nelpon itu, "Piye Mas, beberapa ratus, ya, itu ditempatkan tidak ada yang bisa melihat, nah, bisa melihat bulan." Ya, ini memang seperti itu, memang sudah diperkirakan jauh sebelumnya. Jadi kalau beberapa tahun sebelum ini kan selalu bersama, tapi sudah ada prediksi bahwa di tahun 22 nanti ini akan ada atau ada potensi ketidaksamaan. Jadi sekali lagi, wujudul hilal, keberadaan hilal tadi bulan kecil, asalkan sudah di ufuk, tidak ambil pusing berapa derajat pun, menurut ukuran atau koridor keilmuan itu sudah masuk, ya sudah, ini sudah masuk ke waktu atau bulan berikutnya. Ini yang namanya wujudul hilal. Perlu saya sampaikan lagi, ada surat Ar-Rahman juga ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini yang disebutkan, ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfuduna illa bisultan.
Ya maksarul jinni wal insi, wahai masyarakat jin dan manusia, antan fudur min aktoris samawati wal ard, jika kamu mampu melintasi ruang angkasa atau penjuru langit dan bumi, fangfudu, maka lintasilah, la tanfuduna illa bisultan, Anda tidak akan bisa melintasi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan akal, kecuali dengan pikiran, termasuk tadi hisab bil ilmi atau astronomi. Maaf, ini saya berikan bukan untuk memperlebar jurang jurang perbedaan, tidak, namun kita biar lebih jelas, lebih mantap. Kenapa saya kok ikut yang wujudul hilal? Kita sudah tahu argumennya, kita sudah tahu hujahnya. Jamaah rahimakumullah wahdakumullah, itu yang pertama ya. Jadi dengan metode wujudul hilal, yaitu keberadaan atau wujudul hilal tadi sudah tampak walaupun beberapa derajat, tapi kalau menurut koridor ilmu itu sudah ukuran seperti itu, ya kita masuk memang seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kok sering terjadi perbedaan, yaitu imkanur ru'yah, yaitu metode imkanur ru'yah dari istilah makanun. Makanun itu tempat, ala wasni af'ala ya. Jadi imkanur ru'yah, imkan tadi tempat ya, atau maksudnya kalau bahasa Jawa itu dienggon-nggonke, dipas-paske, dikira-kirakan, biar kalau dilihat dengan mata itu dengan ru'yah tampak ya. Maka harus ditambah, tidak hanya di atas ufuk saja, tidak hanya sesuai dengan keilmuan saja, tapi harus ditambah berapa? Kalau dulu 2 derajat, kalau sekarang saya dengar-dengar akan ditambah 3 derajat. Kalau ditambah 3 derajat betul, ya nanti akan sering terjadi perbedaan. Inilah kenapa ada 2 metode yang ternyata biasa nanti akan ada suatu ketika tidak sama ya. Jadi yang pertama saya ulangi, wujudul hilal, itu tadi hisab hakiki, hisab bil ilmi, astronomi dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau zaman sekarang itu ya memang sudah hal seperti itu ya. Ini kemajuan. Saya misalnya ini disorting ya, disorting sekarang ini. Nanti sebulan, 2 bulan saya bisa ketahui siapa yang membuka. Ini karena jasa teknologi. Seseorang masuk di hutan ya, akan mengetahui pohon-pohon yang menurut ukuran sudah bisa dijual. Sudah alatnya sekarang, sudah ada alatnya untuk berapa jumlahnya dan seterusnya. Ini adalah yang pakai wujudul hilal bil ilmi tadi ya, hisab bil ilmi. Kemudian yang kedua adalah imkanur ru'yah ya. Imkanur ru'yah memang harus ditambah tadi, dienggon-nggonke, biar apa? Biar kalau dilihat itu bisa. Ini jamaah yang sangat saya hormati, memang nanti kita biar tidak kaget dan tidak ragu kita mengikuti suatu keputusan ini. Kalau imkanur ru'yah tadi sudah baru saja sampaikan. Kemudian yang wujudul hilal, memang insya Allah di dalam Muhammadiyah itu banyak sekali ya saintis ya, ilmuwan yang ahli dalam bidangnya, expert, karena bisa kita pahami perguruan tingginya saja di Muhammadiyah itu sekarang itu sudah sama dengan negeri, kalau tidak salah malah lebih. Belum yang orang Muhammadiyah yang berada di sekolah-sekolah negeri yang ahli dalam bidang itu ya. Kemudian saya rasa ini sudah cukup ya, ada 2 metode tadi. Yang terakhir saya sampaikan, marilah dengan demikian jamaah saja, dengan adanya kita memasuki bulan Ramadan ini, mari kita sambut dengan penuh syukur dan bahagia ya. Karena kalau kita lihat ke belakang, teman-teman kita, saudara kita, teman sejawat, tetangga yang setahun yang lalu ikut dalam kegiatan Ramadan sekarang tidak ikut karena telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan ya, ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Karena bisa jadi Ramadan yang akan datang kita juga akan menyusul teman-teman yang sudah menghadap kepada Allah. Karena yang namanya meninggal itu adalah hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya.
Apabila wafat atau mati itu datang, maka wafat ini tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda, ya, dan juga tidak bisa diajukan. Ya sudah, saat itu sudah. Mari sekali lagi kita syukuri. Kalau kemarin kita sudah mulai puasa hari Sabtu, ya, hari Sabtu, bersyukurlah. Jadi memang ada dasarnya dan kuat itu, karena tadi Al-Quran dan hadis sudah saya sebutkan di atas. Ini masih ada lagi sebenarnya. Dalam surat Yasin misalnya masih cukup jelas. Saya rasa itu mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti bisa face to face, ketemu langsung untuk berdiskusi masalah ini. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Fasbillahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.